Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang salah satu permainan olahraga yang mungkin merupakan kegemaran kalian semua. Sejarah tenis meja internasional. Tenis meja merupakan jenis olahraga yang biasa dimainkan oleh dua pemain atau dua pasangan dengan menggunakan bat yang saling berlawanan satu sama lain. Tenis meja mulai populer sejak abad ke-19 di Inggris dengan nama pingpong, gosima, dan wiffwolf. Kemudian berselang tidak lama, tenis meja berganti nama menjadi table tennis atau tenis meja. Permainan table tennis atau tenis meja mulai dikenal pada tahun 1901 karena dikala itu berkat diadakannya turnamen. Buku yang menceritakan tentang tenis meja dan kejuaraan tidak resmi pada tahun 1902. Awalnya permainan ini dilarang di Rusia pada tahun 1900. Permainan ini dilarang karena penguasa pada masa itu percaya bahwa memainkan tenis meja mempunyai dampak negatif pada penglihatan pemain. Pada tahun 1921, asosiasi tenis meja dibuat di Inggris. Kemudian pada tahun 1926, asosiasi tenis meja diikuti oleh Federasi Tenis Meja Internasional. Kemudian pada tahun 1950-an, raket atau bat yang menggunakan lembaran karet digabung dengan lapisan spons, mengubah permainan secara dramatis, meningkatkan kecepatan perputaran bola. Kemudian terakhir pada tahun 1988, tenis meja mulai diperkenalkan dalam sebuah cabang olimpiade, hingga saat ini tenis sering diperlombakan dalam ajang olimpiade. Sejarah tenis meja di Indonesia. Olahraga tenis meja di Indonesia baru dapat dikenal pada tahun 1930. Pada waktu itu, permainan tenis meja hanya dapat dimainkan di waktu-waktu pertemuan orang Belanda, yang dianggap sebagai sarana hiburan rekreasi. Orang-orang Indonesia di waktu itu, yang boleh ikut main hanya golongan tertentu saja, seperti salah satu dari anggota keluarga Pamong dari balai pertemuan tersebut. Pada tahun 1939, sebelum terjadi Peperangan Dunia Kedua, tokoh-tokoh tenis meja mendirikan persatuan yang bernama Pingpong Seluruh Indonesia, atau PPPSI. Kemudian di kongres yang diselenggarakan di Surakarta pada tahun 1958, PPPSI mengalami perubahan nama menjadi Persatuan Tenis Meja Seluruh Indonesia, atau PTMSI. PTMSI, pada tahun 1960 bergabung menjadi anggota Federasi Tenis Meja Asia, yaitu TTFA, atau Table Tennis Federation of Asia. Selanjutnya tenis meja Indonesia mengalami perkembangan pesat sejak berdirinya PTMSI. Hal tersebut dapat kita lihat dari munculnya kumpulan-kumpulan tenis meja pada sebuah pertandingan tenis meja yang diperlombakan di ajang Olimpiade nasional maupun internasional seperti PON, POMDA, dan PORDA. Setelah terdaftar sebagai anggota ITTF pada tahun 1961, Indonesia selalu diundang pada kejuaraan-kejuaraan resmi tingkat dunia. Selain itu, yang perlu kita ketahui dalam perkembangan tenis meja nasional adalah berdirinya Silatama, atau yang kita kenal dengan sirkuit laga tenis meja utama, yang pertama kali digelar pada tahun 1983. Hal ini kemudian digelar dalam setiap 3 bulan sekali, serta Silataruna setiap 6 bulan sekali, sejak tahun 1986. Pengertian tenis meja. Tenis meja atau permainan pingpong adalah salah satu cabang olahraga yang dimainkan oleh dua pasang, ganda, atau dua orang, tunggal, yang berlawanan. Alat yang biasa digunakan dalam permainan ini adalah raket atau bat, lapangan permainan yang berbentuk meja, dan raket tenis meja yang terbuat dari papan kayu yang dilapisi dengan karet. Induk internasional tenis meja dunia adalah ITTF, atau International Table Tennis Federation,
Sedangkan induk organisasi tenis meja di Indonesia adalah PTMSI, atau Persatuan Tenis Meja di Indonesia. Penemu tenis meja. Permainan tenis meja atau yang dikenal dengan pingpong yang berasal dari Inggris pada tahun 1880-an. Permainan tenis meja di kala itu hanya dapat dimainkan oleh orang-orang bangsawan Inggris saja. Baru pada awal abad ke-20, tenis meja atau pingpong mulai berkembang pesat ke benua Eropa. Dan di Indonesia sendiri permainan tenis meja baru dikenal pada tahun 1930. Terakhir tenis meja ditemukan oleh E.C. Goode. Tujuan bermain tenis meja. Tujuan utama dalam permainan tenis meja adalah untuk memenangkan sebuah permainan dengan mengumpulkan poin sebanyak mungkin. Tujuan lainnya bisa untuk mencari kesenangan sebagai hiburan diri. Dan tujuan terakhir dalam permainan tenis meja adalah untuk menjadikan tubuh lebih sehat dan bugar. Teknik dasar tenis meja. Adapun dalam permainan olahraga tenis meja, terdapat beberapa teknik yang harus kita ketahui, diantaranya yaitu cara memegang bat tenis meja. Bat merupakan salah satu alat untuk memukul dalam bola tenis meja dalam permainan. Dalam permainan tenis meja, memegang bat tidak boleh sembarangan, melainkan harus memakai teknik khusus supaya nyaman dalam memukul bola, sehingga tidak salah dalam melakukan permainan tersebut. Teknik-teknik yang perlu kita ketahui dalam memegang bat, diantaranya adalah 1. Penhold grip. Teknik dalam memegang bat seperti orang memegang pena. Teknik ini biasanya sering digunakan oleh pemain profesional, terutama pemain-pemain tenis meja di benua Asia. Cara memegang bat dengan gaya penhold grip. Pegang bat mengarah ke bawah, dengan pegangan mengarah ke atas. Pegang bat tepat di mana pegangan menyatu dengan bidang bat, dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk. Cara ini juga sama dengan cara memegang pena. Tekuk 3 jari pada sisi bat yaitu penhold grip gaya Cina, atau meluruskan dan mengarah ke bagian bawah bat dengan jari yang rapat, atau disebut juga penhold grip gaya Korea. Cara memegang bat yang kedua yaitu sake hand grip. Sake hand grip merupakan teknik memegang bat dengan cara seolah bersalaman. Teknik ini sering dipakai oleh pemain profesional dari benua Eropa. Cara melakukan teknik shake hand grip. Bidang bat bersandar antara ibu jari dan jari telunjuk. Kuku ibu jari tegak lurus dengan permukaan bat, jari telunjuk berada di bawah permukaan bat. Cara memegang bat yang ketiga yaitu similar grip. Similar grip yang juga dikenal dengan nama American grip, karena merupakan pengembangan dari pegangan atau variasi shake hand grip. Similar grip berasal dari dua kata, yaitu similar yang berartikan nama dari pencipta teknik ini, dan grip yang berarti pegangan. Putar bagian atas bat dari 90 derajat ke arah tubuh, atau semakin diputar, pukulan backhand akan semakin kuat tapi pukulan forehand akan menjadi lemah, dan begitu pula sebaliknya. Lekukan jari telunjuk di sepanjang sisi bat. Servis dalam permainan tenis meja. Servis merupakan salah satu dari teknik dasar tenis meja yang biasa dipakai untuk awalan pertandingan. Servis ini terdapat dua jenis, diantaranya yaitu, pertama, servis forehand. Servis forehand merupakan servis yang dilakukan dengan posisi tubuh berada di arah kanan, dengan pandangan tertuju pada bola. Cara melakukan servis forehand yaitu 1. Posisi siap, kedua kaki dibuka selebar bahu, lutut ditekuk, dan menghadap ke arah sasaran. Kedua, tangan kiri memegang bola dengan telapak tangan terbuka, dan tangan kanan memegang bat yang siap untuk memukul dengan permukaan bat mengarah ke depan. Ketiga, lambungkan bola sedikit ke atas di depan badan. Keempat, pada saat bola turun dari titik tertinggi lambung, ayunkan bat ke depan lurus, dengan permukaan bat mengarah ke depan. Kelima,
Bola dipukul dengan cara memukul ke dalam dengan bat. Servis yang kedua yaitu servis backhand. Servis backhand merupakan servis yang dilakukan dengan cara posisi tubuh berada di tengah dengan pandangan tertuju pada bola. Cara melakukan servis backhand yaitu 1. Berdiri menghadap arah lapangan, kaki kanan agak ke depan, berat badan di kaki kanan dan badan agak condong ke depan. Kedua, tangan kanan memegang bat menyilang di samping badan, siku ditekuk, punggung lengan bagian luar mengarah ke depan. Ketiga, tangan kiri memegang bola di depan atas dada. Keempat, bola dipukul ke depan menggunakan punggung bat dengan dorongan ke depan hingga bola memantul dan menyeberangi net. Teknik memukul bola. Memukul merupakan teknik yang terakhir dalam permainan tenis meja. Teknik ini merupakan salah satu teknik inti dari permainan tenis meja, pukulan yang baik dan benar, maka akan menghasilkan kemenangan. Berikut beberapa teknik memukul yang sering dipakai dalam berbagai keadaan bermain. Pertama yaitu, pukulan forehand. Teknik ini biasa digunakan ketika bola berada di sebelah kanan pemain. Kedua, pukulan backhand. Teknik ini biasa digunakan ketika bola berada di sebelah kiri pemain. Peraturan tenis meja. Berikut adalah beberapa peraturan tenis meja yang wajib digunakan untuk memenuhi syarat sesuai standar internasionalnya, diantaranya yaitu: pertama, lapangan tenis meja. Ukuran lapangan tenis meja memiliki panjang meja 274 cm, lebar meja 152,5 cm, tinggi meja dari permukaan tanah 76 cm, tebal meja 3 cm, luas meja 4,1785 cm persegi. Permukaan meja juga harus berwarna gelap, umumnya biru gelap atau hijau gelap, dengan garis sisi selebar 2 cm, berwarna putih. Di bagian tengah meja juga terdapat garis putih selebar 3 mm yang disebut dengan garis tengah. Yang kedua yaitu net. Sesuai standar ITTF yang berlaku untuk pertandingan resmi internasional, net harus terdiri dari jaring, suspensi, dan pendukungnya. Pada permainan tenis meja, net memiliki panjang 183 cm, sementara itu, tinggi net pada permainan tenis meja, adapun jarak meja ke tiang net adalah 15,25 cm. Yang ketiga yaitu bola. Bola yang digunakan dalam permainan tenis meja terbuat dari bahan seluloid yang mempunyai diameter 40 mm dan berat standar 2,7 gram. Bola tenis meja terbuat dari seluloid atau bahan plastik serupa dan harus berwarna putih atau oranye. Yang keempat yaitu bat. Alat pemukul atau bat yang digunakan adalah berbahan kayu dengan ukuran panjang 25,5 cm dan lebar 15 cm. Bagian dari bat tenis meja adalah daun bat yang terbuat dari kayu dengan lapisan perekat bat dari bahan berserat, seperti serat karbon atau serat kaca, dan sisi daun bat untuk memukul bola yang ditutupi oleh karet licin atau halus maupun bintik. Peraturan servis dalam tenis meja. Permainan tenis meja diawali dengan salah seorang pemain melakukan servis atau pukulan awal sesuai gilirannya. Servis dilakukan dengan aturan bahwa posisi bola harus di tengah telapak tangan dalam kondisi diam, yang selanjutnya dilambungkan secara vertikal. Servis tidak diperbolehkan membuat bola berputar ketika dilambungkan. Servis dilakukan apabila bola dilihat oleh lawan. Jumlah poin dalam tenis meja. Satu set dalam pertandingan tenis meja akan selesai jika salah satu pemain sudah mencapai 11 poin, baik secara pemain tunggal atau ganda. Permainan dinyatakan menang oleh pemain apabila pemain ataupun tim mendapatkan poin sebanyak 21 poin.
Kecuali terjadi use, yakni poin seimbang sebanyak 20 poin, maka pemain ataupun tim harus menjadikan selisih skor sebanyak 2 poin. Demikian penjelasan kali ini mengenai sejarah tenis meja, teknik dasar permainan tenis meja, ukuran lapangan tenis meja. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.